Salve sahabatku Katolik, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rohani, jasmani, jiwa, dan badan kita. Dan kiranya kalau saudara kita ada yang sakit, ada yang tidak enak badan, marilah kita bersama-sama berdoa, mohon kiranya Tuhan oleh bilur-bilurnya mereka pun disembuhkan. Amin. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Maka saya mengajak, marilah kita bersama-sama merenungkan dan belajar tentang firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai dengan 37. Mari kita buka dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yaitu untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Hari ini kita merayakan Kristus Raja Semesta Alam. Dan ini berawal mula ketika Paus Pius ke-11 mengeluarkan ensikliknya yang berjudul Quas Primas di tanggal 11 Desember tahun 1925 Masehi, yang isinya yaitu pada setiap hari Minggu terakhir pada bulan Oktober itu adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Maksud utama ditetapkannya Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yaitu untuk menentang derasnya arus ateisme, derasnya arus sekularisme, dengan menampilkan Kristus yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dari segala kekuatan di dunia ini. Sejak tahun 1970, sejak saat itu, perayaan ini mengalami perubahan. Bukan lagi di akhir bulan Oktober, minggu akhir bulan Oktober, tetapi jatuh pada hari Minggu ke-34. Satu hari Minggu sebelum minggu pertama masa Adventus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam bacaan tadi, kita mendengar ada pertanyaan yang dilemparkan oleh Pilatus kepada Yesus. Semua pertanyaan itu dijawab Yesus dengan jelas. Tetapi Pilatus masih meragukan jawaban Yesus. Sama seperti orang Yahudi yang menyerahkan Yesus ke pengadilan itu,
Pilatus tidak yakin bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Sebab bagaimana mungkin seorang raja, dia tidak memiliki pasukan, dia tidak mempunyai istana, tidak mempunyai kerajaan, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pemerintahan, dan lain-lain. Yesus tidak memenuhi kriteria sebagai seorang raja. Maka pandangan mereka adalah Yesus adalah raja gadungan, hanya sebuah lelucon. Dengan memahami arti raja secara duniawi ini, Pilatus dan seluruh bangsa Israel menjadi gelap mata. Mata rohani mereka sudah buta. Mata batin mereka sudah tertutup. Mereka menghukum, menyiksa, dan menyalibkan Yesus, Sang Raja semesta alam. Sang Raja yang mereka tunggu-tunggu selama berabad-abad lamanya. Mereka telah membunuh Sang Raja penguasa surga dan dunia. Sebagaimana kita baca di Injil Matius bab 28 ayat 18, Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di dunia." Maka Yesus menjadi raja di atas segala raja, raja kekal di surga dan di dunia. Sahabatku dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini dalam perayaan ini kembali gereja mengingatkan kita bahwa kita diundang untuk mengakui bahwa Yesus adalah Raja alam semesta dan membuka diri kita supaya Kristus meraja di dalam hidup kita, para muridnya. Ketika kita dibaptis, kita mempunyai 3 tugas, yaitu tugas Kristus sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Memiliki tugas sebagai raja, para murid dipanggil untuk meninggalkan zona aman hidupnya dan pergi keluar untuk memberi kesaksian bahwa Kristus Sang Raja semesta alam adalah sosok yang meraja dan melayani dunia ini. Yesus Kristus meraja tidak seperti para penguasa dunia ini. Dalam Markus bab 10 ayat 42, Yesus bersabda, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Kristus meraja dengan menjadi hamba yang melayani. Kristus raja yang selalu menang karena dia adalah Allah, tetapi dengan mengalah. Di dalam Injil Matius bab 20 ayat 26, Yesus bersabda, "Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan." Inilah contoh teladan bagi para murid Kristus di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang raja atau seorang pemimpin untuk mewartakan kerajaan kasih Kristus. Mencontoh teladan Yesus ini, para murid dalam memimpin kiranya bisa menjadi seperti seorang pater atau romo atau bapak yang menjaga dan merawat anak-anak pimpinannya, atau menjadi seperti seorang pastor atau gembala yang menggembalakan domba-dombanya, atau menjadi pelayan untuk melayani sesamanya tanpa pilih kasih. Markus bab 10 ayat 45, Yesus bersabda, "Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semuanya ini kita jalankan, maka kiranya kerajaan Kristus, kebenaran Kristus menjadi nyata dalam dan tindak dan perbuatan kita, para muridnya, di dalam hidup kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Juga lebih-lebih di tengah dunia yang tercerai-berai oleh segelintir orang yang ingin menguasai dunia, baik secara ekonomi maupun ideologis. Kiranya dengan pancaran kasih dalam diri anak murid-muridnya, murid Kristus, kiranya boleh menerangi dunia sekelilingnya, orang-orang sekeliling kita. Kalaupun mungkin tidak bisa dunia, tapi kurang lebih orang-orang sekeliling kita bisa melihat dan memahami Sang Raja alam semesta, Kristus, Raja di atas segala raja, yang datang meraja dengan menjadi hamba dan pelayan. Sehingga kiranya ada damai di antara kita, ada hidup yang harmonis di antara kita, umat manusia tanpa pandang bulu. Karena Kristus datang untuk semua, bukan untuk satu golongan, untuk satu agama, untuk satu suku, dan lain-lain. Kita umat manusia mendapatkan tebusan dari Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan saudaraku yang terkasih, kiranya kalau berkenan, jangan lupa subscribe, like and share, dan berikan komen supaya kita sama-sama saling menambah wawasan masing-masing kita. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.